Mantan Presiden Medvedev mengatakan Rusia berdiri sendiri melawan NATO. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev menyatakan Moskow berdiri sendiri dalam pertempuran yang melawan blok militer NATO pimpinan Amerika Serikat dan mampu mengalahkan musuh-musuhnya sendiri. Rusia sendiri yang memerangi NATO dan dunia barat, tulis Medvedev di saluran Telegram pada Sabtu 12 November kemarin. Dia merupakan wakil ketua Dewan Keamanan Rusia dan pemimpin Partai Rusia Bersatu yang berkuasa. Kami mampu menghancurkan musuh yang kuat atau aliansi musuh sendirian. Dia menambahkan selama kegiatan militernya, Moskow berupaya menyelamatkan nyawa para tentara dan warga sipilnya. Medvedev menulis, Rusia belum menggunakan persenjataan lengkapnya dan belum menyerang semua target musuh potensial. Dia menambahkan ada waktu untuk segalanya. Rusialah yang hari ini membentuk tatanan dunia masa depan, tegas mantan presiden itu. Dia menekankan tatanan dunia baru yang adil ini akan terbentuk. Kata-kata Medvedev muncul di tengah meningkatnya ketergantungan Kiev pada militer dan bantuan keuangan barat dalam konflik yang sedang berlangsung. Amerika Serikat bersama dengan Uni Eropa dan beberapa negara lain memberlakukan sanksi besar-besaran terhadap Rusia setelah Moskow melancarkan operasi militernya pada akhir Februari. Kiev telah menerima bantuan militer besar-besaran dari barat selama konflik. Amerika Serikat mengumumkan tambahan 1,1 miliar US dollar untuk Ukraina pada bulan September. Itu artinya jumlah total bantuan militer untuk Ukraina menjadi hampir 17 miliar US dollar. Sejak Presiden Amerika Serikat Joe Biden menjabat pada awal 2021. Rusia mengirimkan pasukan ke Ukraina pada 24 Februari mengutip kegagalan Kiev mengimplementasikan perjanjian Minsk yang dirancang untuk memberikan status khusus wilayah Donetsk dan juga Luhansk di dalam negara Ukraina. Protokol yang ditengahi Jerman dan Prancis pertama kali ditandatangani pada tahun 2014. Mantan Presiden Ukraina Petro Poroshenko sejak itu mengakui tujuan utama Kiev adalah menggunakan gencatan senjata untuk mengulur waktu dan menciptakan angkatan bersenjata yang kuat. Pada Februari 2022, Kremlin mengakui Republik Donbas sebagai negara merdeka dan menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer barat manapun. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan. Pada awal Oktober, Republik Rakyat Donetsk dan juga Luhansk serta wilayah Zaporizhia dan juga Kherson secara resmi menjadi bagian dari Rusia setelah referendum yang membuat mayoritas penduduk lokal memilih mendukung aksesi. Video detik-detik artileri berat Rusia 2S3 Akatsia dan ML-RS Uragan menggempur pertahanan Ukraina. Video detik-detik artileri berat Rusia 2S3 Akatsia dan ML-RS Uragan menggempur pertahanan Ukraina. Militer Rusia mempublikasikan rekaman artileri berat 2S3 Akatsia dan ML-RS Uragan menggempur pertahanan Ukraina di arah Ulgedar dan juga Krasny Liman. 2S3 Akatsia pertama kali diproduksi di tahun 1967 dan terus disempurnakan. Meski tergolong tua, namun untuk artileri self-propelled 152 mm dari Angkatan Darat Soviet disegani lawan karena teruji di banyak medan tempur. Meriam utama 2A33 adalah versi dari senjata howitzer D20 dan menggunakan amunisi yang sama. Sedangkan sasis didasarkan pada yang digunakan untuk sistem rudal permukaan ke udara Kruk atau SA-4 Ganev, dilengkapi dengan mesin diesel yang lebih bertenaga dan suspensi yang ditingkatkan. Mulai beroperasi di militer sekitar tahun 1971, Rusia disebut punya total 2S3 sekitar 10.000 unit. Amunisi utama adalah peluru berdaya ledak tinggi atau fragmentasi dengan jangkauan maksimum 11,5 mil. Termasuk dengan High Explosive Anti-Tank, High Explosive Rocket Assisted Projectile, Armor Piercing, Illuminating, dan juga amunisi dipandu dengan laser Krasnopol. Versi 2S19 Mista S yang lebih baru, namun 2S3 tetap tersebar luas di layanan Rusia, seperti yang sudah dibuktikan dengan kemunculannya dalam konflik Ukraina. Seperti Akatsia 2S3, ML-RS Uragan juga banyak digunakan Rusia selama di Ukraina. Uragan menembakkan roket 220 mm. BM-27 Uragan adalah peluncur roket ganda kelas menengah dan telah digunakan sejak pertengahan 1970-an, menggantikan sistem 240 mm dan 200 mm yang lebih tua. Uragan dirancang sejak awal agar sangat mobile dan terdiri dari peluncur 16 peluru pada sasis 8x8. Roket dapat ditembakkan secara individu atau dalam salvo.
Dan setidaknya 5 jenis roket telah diidentifikasi digunakan oleh Uragan. Ini memiliki jangkauan maksimum 22 mil, amunisi termasuk fragmentasi, termobarik, dan hulu ledak cluster. Baik Rusia dan Ukraina sama-sama punya ratusan Uragan di militernya. Video 2S-3 Akatsia dan MLRS Uragan beroperasi dipublikasikan oleh militer Rusia pada 12 November. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 262. Belum ada tanda-tanda perdamaian yang berarti. Korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Masing-masing kubu mengklaim kerugian besar di pihak musuh. Ya, konflik Rusia-Ukraina memasuki hari ke-153 pada Jumat 4 November kemarin. Rusia menyerang Ukraina dalam apa yang bisa menjadi awal perang di Eropa atas tuntutan Rusia untuk mengakhiri ekspansi NATO ke arah timur. Invasi Rusia terjadi pada 24 Februari 2022 lalu. Perang antara Ukraina dan Rusia bermula karena munculnya konflik di antara keduanya. Situasi mulai tidak terkendali sejak awal 2021. Pada Januari 2021, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk membiarkan Ukraina bergabung dengan NATO. Hal ini membuat marah Rusia dan akhirnya mulai mengirimkan pasukan ke dekat perbatasan Ukraina untuk latihan pada musim semi tahun lalu dan meningkatkannya selama musim gugur. Dan pada Desember 2021, Amerika Serikat juga sudah mulai memperingatkan pengerahan pasukan Rusia. Presiden Biden memperingatkan sanksi berat jika Rusia sampai menginvasi Ukraina. Ya, sementara itu Rusia menuntut agar Barat memberikan jaminan yang mengikat secara hukum bahwa NATO tidak akan mengadakan kegiatan militer apapun di Eropa Timur dan juga Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim Ukraina adalah boneka Barat dan bagaimanapun tidak pernah menjadi negara yang layak. Dikutip dari Instagram @BBC News, pemerintah Rusia pun memilih untuk menyerang Ukraina yang resmi disampaikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin sejak kemarin. Putin resmi menginvasi Ukraina dalam skala penuh dan mengumumkan invasi tersebut dalam pidato yang disiarkan oleh TV. Rusia melancarkan serangan militer besar-besaran di negara Ukraina, melintasi perbatasannya dan membom sasaran militer. Dikatakan bahwa tujuan serangan Rusia ke Ukraina adalah untuk demilitarisasi dan juga denasifikasi Ukraina.